Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang KKN atau program-program KKN selama masa pandemi. Jadi, walaupun pandemi-pandemi, kamu yang akan KKN tetap punya program-program yang keren-keren. Kita simak ya, apa saja program-programnya. Oke, di video kali ini bahasan kita itu tentang KKN ya. Jadi, apa sih KKN itu? Sebelumnya kita juga harus memahami dulu apa sebenarnya KKN. Jadi, KKN itu upaya pemberdayaan masyarakat ya. Ingat, upaya pemberdayaan masyarakat. Yakni upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengendalikan masyarakat. Ini kita lakukan secara bertanggung jawab tentunya untuk perbaikan kehidupan di masyarakat. Itu definisi yang harus kita pahami bersama-sama tentang KKN. Lalu, apa yang harus kamu pahami dulu? Apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan KKN ini? Ya, di awal, sis and bro harus pahami dulu siapa target KKN sis and bro semua. Kemudian, pahami karakter dari masyarakat setempat. Kalau misalnya kamu KKN di daerah A, maka kamu harus memahami bagaimana karakter dan kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Biasanya masyarakat KKN ini terdiri dari anak-anak dengan usia sekolah, ya, biasanya sekolah dasar, ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, dan bapak-bapak yang ada di pedesaan itu gitu. Nah, saat ini kan agak bingung nih, kita mau KKN bagaimana karena pandemi belum usai atau bahkan kita masih belum bisa melakukan interaksi dengan masyarakat dalam jumlah banyak, begitu tidak bisa mengumpulkan masyarakat. Apapun sekarang masih dilakukan secara daring ataupun online, atau bahkan masih ada work from home gitu. Jadi WFH sendiri itu terkadang ekspektasi kita tuh kita akan membuka buku, membaca gitu kan ya, atau seharian berada di depan laptop gitu kan. Tetapi realitanya kita bisa melakukan berbagai hal, tidak hanya duduk di depan laptop karena kuliah atau bekerja begitu, tetapi bahkan bisa ketiduran di depan laptop. Lalu bagaimana dengan KKN from home atau KKN selama masa pandemi? KKN itu biasanya mengumpulkan masyarakat atau interaksi dengan warga masyarakat, gotong royong, menanam bersama, atau mengumpulkan adik-adik TPA, atau bahkan melakukan berbagai kajian-kajian dan pelatihan-pelatihan di masjid setempat atau di pedesaan tersebut. Nah, itu ekspektasi kita. Tapi bagaimana realita KKN pada saat ini, ya kan? Nah, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Mungkin ide-ide KKN yang saya sampaikan ini cukup cocok ya untuk jurusan kependidikan gitu. Jadi kita bisa melakukan yang sifatnya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Misalnya nih, selama masa pandemi ini sekolah di rumah gitu kan ya. Anak-anak dengan usia sekolah dasar dengan usia SD itu harus bersekolah dan mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Tentunya ini menjadi peluang sendiri bagi teman-teman untuk membuat program-program KKN yang bagus gitu. Misalnya dengan pembuatan konten dan publikasi materi edukasi, baik itu bentuknya poster, infografis, podcast, melalui akun media sosial, YouTube, website, dan lain-lain. Bisa juga teman-teman membuat sebuah webinar dengan tema tertentu atau workshop atau pula sosialisasi. Nih, orang tua nih kesulitan nih dalam mendampingi anaknya untuk belajar di rumah gitu kan. Lalu kita bisa membuat sebuah program yang dikhususkan kepada orang tua, yaitu misalnya pola pengasuhan anak, terus bullying, terus bagaimana melepas kecanduan anak terhadap gadget gitu. Lalu ada berbagai ide KKN lagi yang sifatnya KKN online atau KKN dari rumah dalam bidang pendidikan selama masa pandemi.
Nah, bisa jadi teman-teman juga membuat program pendampingan belajar berbasis online dengan berbagai platform, misalnya dengan WA Group atau mungkin dengan Zoom atau Google Meet gitu kan. Jadi mendampingi anak-anak belajar dalam usia SD itu bisa kalian lakukan di mana saja. Kalian tidak harus mendatangi tempat KKN gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah pembuatan berbagai video pembelajaran tentang konsep-konsep tertentu. Ini kan selama belajar di rumah tentunya sulit ya bagi anak-anak SD itu bisa memahami materi secara baik begitulah. Kita bisa membantu mereka memahami materi-materi mereka dengan membuat berbagai video pembelajaran tentang konsep-konsep tertentu. Yang ketiga, bisa jadi kita membuat berbagai video praktikum untuk SD, karena di tempat KKN biasanya banyak sekali anak-anak SD gitu. Kita membuat video praktikum misalnya tentang materi-materi IPA untuk SD. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat media belajar atau media pembelajaran ya, baik itu dalam bentuk hard maupun software. Berupa bisa jadi berupa modul, LKPD atau kartu pintar, pokoknya hal-hal yang menarik lah yang digunakan untuk anak-anak usia sekolah dasar. Itu bisa membuat mereka menjadi paham terhadap konsep-konsep dari materi yang ada di pelajarannya. Atau juga teman-teman bisa membuat program kelompok bimbingan dan konseling atau bahkan parenting bagi orang tua dalam menyiapkan mental ya, khususnya untuk orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu kan. Itu menjadi kesulitan tersendiri bagi orang tua karena banyak orang tua yang tentunya punya aktivitas sendiri di luar sehingga tidak bisa mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Nah, yang berikutnya bisa jadi juga teman-teman membuat sebuah workshop online dengan tema pendampingan bagi orang tua dan anak begitu. Lalu bisa juga membuat video cara pembuatan empon-empon misalnya, dan ini manfaatnya tentunya saat ini sangat dibutuhkan gitu kan ya, karena dengan COVID ini rempahan itu menjadi sangat penting dan menjadi konsumsi yang wajib bagi masyarakat kita gitu. Jadi bagaimana cara membuat misalnya empon-empon yang untuk menjaga stamina, empon-empon yang untuk menjaga kesehatan gitu. Nah, lalu bisa juga membuat video tentang manfaat dari rerempahan yang ada di daerah sekitar gitu, atau misalnya suatu daerah itu tempat penanaman atau banyak sekali jahe ditanam di sana. Nah, teman-teman bisa membuat manfaat-manfaat dari empon-empon atau jahe atau apapun yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi potensi lokalnya itu ditingkatkan, dilihat apa potensinya lalu diberdayakan secara baik begitu. Yang berikutnya bisa jadi teman-teman membuat program pelatihan packaging produk UMKM secara online. Nah, misalnya di daerah itu banyak sekali ubi ya, ubi atau singkong gitu. Nah, di situ biasanya singkongnya itu hanya direbus dan digoreng saja, atau dibuat keripik sederhana yang hanya digoreng dengan rasa asin. Nah, teman-teman bisa membuat itu lebih menarik lagi atau lebih laku lagi untuk dijual. Misalnya dengan membuat singkong tadi menjadi bolu cake atau kue-kue lain yang tentunya lebih bernilai tinggi gitu kan. Ataupun teman-teman juga bisa melatih UMKM sekitar untuk packaging produk menjadi lebih menarik untuk dijual begitu. Biasanya hanya menggunakan plastik, tapi misalnya dengan memberikan brand terhadap produk tersebut gitu, atau dengan memvariasikan rasa dari singkong tadi sehingga ada banyak variasi, dan itu akan meningkatkan nilai jual terhadap singkong yang tadinya hanya menjadi konsumsi rumah tangga saja gitu. Nah, demikian saya kira beberapa ide yang teman-teman bisa adopsi untuk KKN teman-teman sehingga nanti tidak merasa kesulitan dalam mencari ide-ide KKN. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Semoga video kali ini menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.